Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Masih semangat? Semangat. Nah, kita baru selesai mempelajari modul 2. Masih dengan modul 2 sesi 1 langkah 4. Sekarang kita masuk ke langkah 5, yaitu dukungan untuk pencegahan stunting dan penanganan stunting. Nah, sekarang saya bagikan Bapak mereka dalam 2 kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok pertama Pak John, Ya. kelompok kedua Pak Martin dan Pak Tobi. Nah, kelompok pertama Pak John itu upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Nah, kelompok kedua Pak Tobi dan Pak Martin itu upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak yang stunting. Itu cara penanganannya seperti apa? Lalu Pak John Putabi, cara pencegahannya seperti apa? Minta beberapa mereka mendiskusikan dalam kelompoknya. Iya, Bapak. Saya beri waktu 3 menit atau terlalu lama 3 menit. 1 menit bisa, Pak. Ya. Mau diulangi Bapak satu kelompok bahas tentang apa, Bapak? Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan untuk jika anak yang stunting. Itu upaya penanganannya. Kalau Pak John punya tadi, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Itu cara pencegahannya. Pencegahannya saya. Oke, ada kelompok yang sudah bisa jawab. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, kelompok 1 Pak John. Ya, Bisa baik, Pak. mewakili kelompoknya untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Diskusi kami dari kelompok 1 akan saya bacakan mengenai tentang upaya pencegahan agar anak tidak stunting. Yang pertama, memperhatikan kebersihan ibu dan bayinya. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi seimbang ibu. Lalu yang ketiga, memperhatikan kebersihan diri, keluarga dan lingkungan. Lalu yang keempat, memperhatikan juga dengan MCK-nya, Pak. Jadi kelompok 1 hanya itu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 bisa salah satu peserta bisa mewakilkan untuk mempresentasikan. Iya, nama saya Martin, saya mewakili kelompok 2 upaya penanganan terhadap anak yang sudah stunting. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang pertama sebagai keluarga atau masyarakat tidak boleh memberi label atau mengolok-olok anak yang sudah stunting, karena itu mempengaruhi mereka punya psikologi mereka punya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak stunting, kami berdiskusi tadi. Pertama, kami harus melaporkan ke pendamping PKH dan pendamping sembako Bapak. Kami laporkan kepada mereka supaya mereka bisa memfasilitasi kami untuk ke fasilitas kesehatan. Kami juga untuk anak yang stunting juga kami berdiskusi bahwa sebaiknya harus dilaporkan juga ke tenaga kesehatan, ke ibu bidan Bapak, ke ibu bidan atau ke perawat yang ada di sini supaya bisa diatur untuk pengobatan atau penanganannya. Itu yang hasil diskusi kami, Bapak. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi untuk mencegah stunting itu, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi dan seimbang pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak, Mama-Mama. Iya. Serta
serta mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Jadi jangan cepat mendapatkan informasi lalu sebelum ibu bapak mereka mencari tahu kebenarannya, harus mencari tahu kebenaran baik-baik informasi yang ada. Jangan sampai informasi yang bapak mama mereka dapat itu informasi yang palsu. Jadi seperti itu. Lalu untuk mencegah anak stunting, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak memberikan label atau mengolok-olok anak tersebut seperti tadi jawaban dari kelompok 2. Jadi kita tidak boleh mengolok anak stunting. Kita harus memberikan dukungan agar mereka tidak merasa tersisihkan dari masyarakat. Lalu memastikan keluarga mengakses rujukan layanan dan mengurangi dampak stunting. Jadi seperti itu ya Bapak-Bapak. Ya. Iya, Pak. Jadi stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi sebelum ini saya tanya sedikit rencana apa yang bapak mereka lakukan untuk mencegah stunting ketika bapak mereka di rumah. Jadi saya minta bapak mereka bisa merencanakannya untuk didiskusikan dengan istri dari bapak mereka di rumah agar di pertemuan kali berikut kita bisa memprestasikan. Untuk sekarang saya minta bapak mereka mengumpulkan tugas janji diri ya Bapak ya, yang kali lalu saya minta untuk bisa dikumpulkan agar saya bisa membacakannya. Oke, terima kasih. Lalu ingat lagi tugas yang berikutnya, bisa pulang bersama-sama dengan istri untuk membuat janji diri lagi. Sementara ini saya mau tanyakan sedikit tentang ketika bapak-bapak mereka mendapat bantuan itu, bapak mereka buat apa saja dengan bantuan itu, dengan bantuan sosial yang dari pemerintah. Baik Bapak. Jadi uang yang saya terima, uang PKH, selain saya membeli lauk pauk Bapak, saya membeli ikan, saya membeli pauk tempe juga Bapak. Sedangkan dari bantuan sembako kami mendapatkan beras dan telur saja Bapak. Lalu uang juga uang yang dari PKH juga saya membelikan susu untuk anak. Itu yang dana bantuan. Terima kasih untuk pemerintah Bapak. Baik, terima kasih Pak Marti. Jadi bantuan sosial itu kita harus manfaatkan baik-baik ya. Iya, Selain Bapak. untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesejahteraan sosial seperti untuk penyandang cacat dan lansia, tetapi kita juga bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki gizi di keluarga agar dalam upaya untuk mencegah dan penanganan stunting ya Bapak-Bapak. Iya, Bapak. Jadi, kalau bapak-bapak mereka ingin lebih tahu tentang stunting, bapak-bapak mereka bisa menghubungi SDM kesejahteraan sosial seperti pendamping PKH, TKSK untuk mendapatkan rujukan ke layanan yang tepat. Jadi sekian dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan doa. Ya Bapak-bapak, terima kasih untuk kita semua. Selamat sore.